Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ali Mas Jono selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Yang terhormat Bapak Yusuf Pria selaku dosen penguji pada kesempatan kali ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Arif Afaja, mahasiswa program studi D4 Akuntansi Keuangan jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tahun 2015 sampai dengan 2020. Dimulainya era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membuat pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal didanai atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan yang lebih besar. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Bogor memiliki keleluasan wewenang dalam menjalankan roda pemerintahannya. Terlihat di layar laporan realisasi anggaran tahun 2015 sampai dengan 2020 pemerintah Kabupaten Bogor, di mana terjadi tren kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bogor mengalami ketidakstabilan, serta dana perimbangan seringkali lebih besar bila dibandingkan dengan pendapatan asli daerahnya. Selain itu, sebagaimana kita tahu, pandemi COVID-19 menyebabkan banyaknya perubahan baik aspek kesehatan maupun perekonomian yang terganggu. Pemerintah pun merespon dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020. Terlihat bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan pada pendapatan daerah, namun di sisi lain terjadi peningkatan pada belanja daerah, yang kemungkinan hal itu merupakan dampak dari penerapan Permendagri tersebut. Pertanyaan penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor selama 6 tahun terakhir dengan menggunakan analisis rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio kemandirian, rasio kesaksian, dan rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah. Yang kedua, bagaimana hasil penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor dalam 6 tahun terakhir. Yang ketiga, bagaimana dampak COVID-19 terhadap kinerja keuangan daerah serta pengaruh dari penerapan Permendagri Nomor 39 Tahun 2020. Yang keempat, bagaimana hasil pengukuran dapat diimplikasikan dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2015 sampai dengan 2020. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengukur kinerja keuangan Kabupaten Bogor tahun 2015 sampai dengan 2020. Yang kedua, untuk menginterpretasikan hasil dari pengukuran kinerja keuangan tahun 2015 sampai dengan 2020. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh dari penerapan Permendagri Nomor 39 Tahun 2020. Yang keempat, untuk mengetahui implikasi hasil pengukuran dalam meningkatkan kinerja keuangan tahun 2015 sampai dengan 2020. Manfaat penelitian secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsi pemikiran atau kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan dunia pendidikan dengan menambah bahan literasi dan referensi mengenai kemampuan kinerja keuangan daerah. Secara praktisnya, hasil dari penelitian ini bisa diharapkan menjadi bahan masukan serta evaluasi yang berguna bagi berbagai pihak. Yang pertama, pemerintah daerah, dan yang kedua bagi peneliti selanjutnya. Selanjutnya, tinjauan pustaka pada penelitian ini, keuangan daerah. Keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah sehubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, APBD didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah di mana satu pihak menggambarkan pengeluaran-pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan pada tahun yang bersangkutan, serta di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan guna menutupi pembiayaan yang dimaksud. Laporan realisasi anggaran. Menurut Nordiawan, laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menyajikan intisal sumber alokasi pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah dalam satu periode laporan. Selanjutnya, kinerja keuangan daerah. Menurut Halim, kinerja keuangan daerah merupakan penilaian terhadap kemampuan keuangan daerah dalam menghadapi otonomi daerah sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Menurut Bowen, dalam hal mengukur kinerja keuangan, maka perlu menggunakan analisa rasio keuangan pemerintah. Terdapat beberapa analisis rasio di dalam pengukuran kinerja keuangan daerah yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari laporan realisasi anggaran sebagai berikut. Yang pertama, rasio derajat desentralisasi fiskal. Yang kedua, rasio ketergantungan daerah. Yang perhitungan dan indikatornya seperti yang terlihat di layar.
Yang ketiga, rasio kemandirian. Yang keempat, rasio efisiensi. Yang kelima adalah rasio efektivitas, yang perhitungan dan indikatornya seperti yang terlihat di layar. Yang keenam, rasio kesaksian belanja dan rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah, yang untuk perhitungannya seperti yang terlihat di layar. Peneliti juga mengambil penelitian terdahulu sebagai bahan referensi. Yang pertama, Ika Nurhayati tahun 2018 dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang tahun 2010 sampai dengan 2016. Yang kedua, Honi tahun 2013 dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora, Studi Kasus pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora tahun 2007 sampai dengan 2011. Yang ketiga, Sri Wahyuni tahun 2008 dengan judul Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini dilakukan untuk menilai kinerja keuangan daerah berupa data yang berasal dari ringkasan laporan realisasi anggaran pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2015 sampai dengan 2020 yang kemudian dianalisis menggunakan rasio keuangan, yaitu rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan daerah, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, kesaksian belanja, serta rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah, yang pada tahap akhirnya akan dilakukan klasifikasi dan interpretasi mengenai kinerja keuangan Kabupaten Bogor. Jenis penelitian merupakan kuantitatif deskriptif. Objek penelitian yaitu laporan realisasi anggaran Kabupaten Bogor tahun 2015 sampai dengan 2020. Jenis dan sumber data penelitian dilakukan secara kuantitatif dengan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan secara dokumentasi. Reliabilitas dan validitas bisa dikatakan ANDA dan valid. Dan metode analisis data dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama, mengumpulkan data, melakukan seleksi data, melakukan pengukuran kinerja keuangan, melakukan penyajian hasil pengukuran, dan pada tahap akhirnya melakukan penilaian atas hasil pengukuran. Hasil pengukuran serta interpretasi dari hasil pengukuran kinerja keuangan. Rasio derajat desentralisasi fiskal berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah terbesar yaitu pada tahun 2019 jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebesar 3,1 triliun yang disebabkan meningkatnya seluruh komponen pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Pemerintah Kabupaten Bogor gagal dalam mempertahankan tren positif di tahun 2017 yang sudah mendapatkan kategori baik. Rasio derajat desentralisasi fiskal tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 43,61% dan rasio terendah berada pada tahun 2015 dengan rasio sebesar 33,9%. Jika dinilai secara keseluruhan dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2020 melalui rasio derajat desentralisasi fiskal, maka dapat dikatakan kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Bogor memperoleh kategori cukup karena berada dalam skala interval 30,01% sampai dengan 40%. Berdasarkan hasil perhitungan rasio tersebut, maka pendapatan asli daerah hanya dapat dikatakan cukup dalam membiayai pembangunan daerah Kabupaten Bogor. Hal ini terjadi karena pendapatan asli daerah masih relatif lebih kecil bila dibandingkan total pendapatan daerah. Selanjutnya, rasio ketergantungan daerah. Berdasarkan tabel di layar, terlihat bahwa persentase tertinggi terjadi pada tahun 2016, yaitu sebesar 45,07%. Namun pada tahun berikutnya selalu mengalami tren penurunan. Ini berarti pada tahun 2017 sampai dengan 2020 bisa dikatakan pemerintah Kabupaten Bogor telah mengikiskan ketergantungannya terhadap dana yang berasal dari dana perimbangan pusat. Meskipun masih membutuhkan dan dalam rangka pendukung penerimaan daerah. Jika dinilai secara keseluruhan dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2020 dapat dikatakan kemampuan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor memperoleh kategori tinggi. Hal ini merupakan imbas dari tingginya ketergantungan terhadap dana perimbangan yang terjadi pada tahun 2015 sampai dengan 2020. Lalu, rasio kemandirian daerah berdasarkan hasil perhitungan yang terlihat di layar pada tahun 2015 menunjukkan persentase terkecil sebesar 51,90% dan masuk ke dalam kategori konsumtif. Sedangkan tahun 2017 menunjukkan persentase terbesar yaitu sebesar 80,43% yang artinya di tahun tersebut pemerintah Kabupaten Bogor sudah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah tanpa bantuan campur tangan pihak lain. Jika dinilai secara keseluruhan dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2020 melalui rasio kemandirian daerah, Kabupaten Bogor memperoleh kategori partisipatif atau sudah bisa dikatakan peran pemerintah pusat sudah mulai berkurang
terlihat bahwa daerah yang bersangkutan mendekati kata mampu melaksanakan otonomi daerah karena tingkat kemandirian sudah cukup tinggi karena berada dalam skala interval 50% sampai dengan 75%. Selanjutnya, rasio efektivitas. Bila dinilai secara keseluruhan dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2020, pemerintah Kabupaten Bogor memperoleh kategori sangat efektif. Artinya, pemerintah Kabupaten Bogor mampu memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai rencana yang ditargetkan. Meskipun nilai rata-rata memperoleh kategori sangat efektif, tetapi penurunan pada tahun 2020 karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah yang menurun sehingga realisasi pendapatan tidak melebihi target yang dianggarkan sebelumnya. Hal ini merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang membuat anggaran tidak sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, rasio efisiensi. Berdasarkan hasil pengukuran rasio efisiensi pada tahun 2016 terjadi tren kenaikan yang cukup tinggi bila dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 108,24%. Hal ini disebabkan meningkatnya realisasi belanja dan berbanding terbalik dengan menurunnya tingkat realisasi pendapatan bila dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dilihat kembali, peningkatan pada realisasi belanja tersebut merupakan imbas dari meningkatnya belanja operasi yang cukup tinggi sebesar 472 miliar rupiah. Sedangkan persentase rasio tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 109,34%. Jika dinilai secara keseluruhan dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2020 melalui rasio efisiensi, maka dapat dikatakan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor memperoleh kategori tidak efisien karena berada dalam skala interval di atas 100%. Selanjutnya, rasio kesaksian belanja. Berdasarkan tabel-tabel yang terlihat di layar, maka belanja operasi selalu lebih besar bila dibandingkan belanja modal. Belanja operasi dengan persentase tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 69,52%, yang diakibatkan oleh meningkatnya belanja operasi yang dilakukan namun mengalami penurunan pada belanja modal, serta transfer kepada pemerintah desa dan partai politik. Dilihat dari rata-rata tingkat rasio kesaksian belanja, keduanya, belanja operasi lebih unggul dengan rasio sebesar 65,07%, sedangkan belanja modal hanya sebesar 21,30%. Artinya, pemerintah Kabupaten Bogor tidak fokus dalam penyediaan sarana dan prasarana. Selanjutnya, rasio pertumbuhan. Berdasarkan tabel 4.8 hasil pengukuran rasio pertumbuhan pendapatan seperti yang terlihat di layar, pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 32,71% dan paling rendah yaitu pada tahun 2016 sebesar minus 11,10%. Jika dilihat kembali pada tabel 4.8, rasio rata-rata kurun waktu 2015 sampai dengan 2020 menunjukkan tren yang positif yaitu sebesar 10,21%. Namun jika mengacu kepada laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP, ketidakstabilan pada realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah itu disebabkan adanya kelemahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun yang disebabkan oleh kelemahan aspek perumusan strategi dan pengawasan yang belum dilaksanakan dengan maksimal oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Lalu dari penerapan Permendagri Nomor 39 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah menjelaskan bahwa penyesuaian alokasi anggaran diprioritaskan untuk yang pertama penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan, yang kedua penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup, dan yang ketiga penyediaan jaringan pengamanan sosial atau social safety net. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Bogor pun merespon dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2020 tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Sebagaimana yang terlihat di tabel 4.9, bahwa pada tahun 2020 belanja tidak terduga naik sekitar 3.989%. Di mana angka tersebut merupakan angka tertinggi untuk belanja tidak terduga dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 memiliki pengaruh yang kuat dalam pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 20 Tahun 2020, yang mana dalam hal ini
Pemerintah Kabupaten Bogor menggunakan belanja tidak terduga sebagai alat utama dalam pembiayaan penanganan pandemi COVID-19. Implikasi hasil pengukuran. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja keuangan yang telah dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan, maka pemerintah Kabupaten Bogor perlu melakukan beberapa hal untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintahannya sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah daerah perlu mengoptimalisasi pendapatan asli daerah. Dikarenakan berdasarkan pengukuran kinerja keuangan yang telah dilakukan, Kabupaten Bogor memperoleh kategori yang belum memuaskan pada rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio pertumbuhan, rasio efektivitas, rasio kemandirian, rasio efisiensi. Masih terhitung kecilnya pendapatan asli daerah bila dibandingkan dengan pendapatan transfer yang berasal dari pusat maupun provinsi. Yang kedua, pemerintah Kabupaten Bogor perlu melakukan refocusing belanja daerah. Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan yang telah dilakukan, Kabupaten Bogor memperoleh kategori yang belum memuaskan pada rasio efisiensi serta kesaksian belanja, yaitu dikarenakan masih tidak efisien dalam belanja daerahnya, serta pemerintah Kabupaten Bogor terlalu fokus dalam membiayai belanja rutinnya. Pemerintah Kabupaten Bogor harus dapat menekan jumlah belanja daerahnya guna menunjang perekonomian di masyarakat. Kesimpulan penelitian ini, yang pertama, rasio derajat desentralisasi fiskal secara keseluruhan pemerintah Kabupaten Bogor masuk ke dalam kategori cukup. Rasio ketergantungan daerah secara keseluruhan pemerintah Kabupaten Bogor memperoleh kategori tinggi. Rasio kemandirian keuangan daerah secara keseluruhan Kabupaten Bogor memperoleh kategori partisipatif. Rasio efektivitas secara keseluruhan dikatakan kinerja pemerintah Kabupaten Bogor memperoleh kategori sangat efektif. Rasio efisiensi secara keseluruhan bisa dikatakan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bogor memperoleh kategori tidak efisien. Rasio kesaksian dilihat dari rata-rata belanja keduanya, belanja operasi lebih unggul dengan 65,07%, sedangkan belanja modal hanya sebesar 21,20%. Rasio pertumbuhan jika dilihat persentase rata-rata kurun waktu 2015 sampai dengan 2020 menunjukkan tren yang positif, yaitu sebesar 10,21%. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 memiliki pengaruh yang kuat dalam pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 20 Tahun 2020, yang mana dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bogor menggunakan belanja tidak terduga sebagai alat utama dalam pembiayaan penanganan pandemi COVID-19 yang sangat sesuai dengan maksud sebenarnya dari penggunaan belanja tak terduga yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah serta penjelasan pasal 28 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Implikasi hasil penelitian, pemerintah daerah perlu mengoptimalisasikan pendapatan asli daerah. Dikarenakan berdasarkan pengukuran kinerja keuangan yang telah dilakukan, pemerintah Kabupaten Bogor belum memperoleh kategori yang memuaskan. Dan pemerintah Kabupaten Bogor juga perlu melakukan refocusing belanja daerahnya. Dalam hal ini, pemerintah perlu mengurangi porsi anggaran belanja rutinnya dan difokuskan untuk kegiatan penanganan percepatan COVID-19. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti ingin memberikan saran kepada berbagai pihak, yaitu yang pertama, pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Pemerintah daerah Kabupaten Bogor diharapkan berupaya untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerahnya, utamanya pada era pandemi COVID-19 maupun pasca pandemi COVID-19. Yang kedua, sebaiknya pemerintah Kabupaten Bogor merumuskan strategi anggaran belanjanya dengan baik, serta menghitung secara cermat biaya yang akan diprioritaskan untuk pembangunan daerah serta menanggulangi penanganan COVID-19. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan mampu menganalisis di periode selanjutnya agar berguna dalam melihat kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bogor sebelum pandemi COVID-19, saat terjadi pandemi COVID-19, serta pasca pandemi COVID-19. Akhir kata, peneliti mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.